Timah ke-35. Nama kurang terus ya lompat. Tapi can saking macam lompat nih. Kayak gus kebelah itu yang banyak pengulangan di bawah. Tinggal ingat gak waktu itu pada ingat di airnya. Coba ingat tuh dari itu kemana dia ya? Kita jadi nilai tadi kurang ngomong karena dirinya ingat tahu. Oh kan, jika tentang pohon tadi. Kira orang bukalan dari kaman poedan. Bismillahirrahmanirrahim. Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafsi wa aslu kulli ta'atin wa yaqzatin wa 'iffatin 'adamur ridha minka 'anha liwali antashaba jahilan la yarda an nafsihi khairun laka min antashaba aliman yarda an nafsihi fa ayyu ilmin li alimin yarda an nafsihi wa ayyu jahlin li jahilin la yarda an nafsihi. Alhamdulillah. Hikmah inilah yang pernah ada yang menulis ditunjukkan kepada saya. Tidak apa-apa. Aslu kulli ma'siyah. Saya mau tanya tadi, yang membuat kita dekat kepada Allah itu sifat basyariyah atau sifat ubudiyah? Nah, ditutup buku apa-apa. Dasarua atau dia kejam kemudian pas dia nu kan iki ana umpul. Oh ya. Kumaha itu kalau apa cari kurang untuk pas PNS atau dirinya baterai yang geus ngedrop gitu. Ngomong kayak begini. Dia pas belanja dia apa sama Pak, saya orang bukan orang baik. Aslu kulli ma'siyat tuarinya yang menjauhkan kita dari Allah sifat apa? Basyariyah. Coba orang tanya kalau udah apa baiknya ini kunaon tuh ngomong-ngomong. Karena biasanya kalau perempuan mulutnya tertutup bujurnya terbuka. Gua bau di kamar itu telah dia. Yang membuat kita dekat kepada Allah sifat apa? Pejuang kita model itu. Takbir Allah. Takbir Allah. Takbir sami Allah. Bagaimana tidak? Kita kerjaan dan sholat. Tadi itu jangan naikkan suara muda Allah Rasulullah ini itu aturan. Ayo, ubudiyah atau basyariyah? Naikkan dulu karena ini namanya terlalu lama dijajah Belanda. Kalau belum datang hot pertama, engkau mau jawab, cantik gitu kan? Ngestuwe Belanda lagi ngestuwe sudah tidak ada. Sudah tidak ada penjaga. Baik. Sifat basyariyah mendorong pada maksiat. Sifat basyariyah mendorong pada dan sifat ubudiyah mendorong pada taat. Sifat ubudiyah mendorong pada sifat basyariyah mendorong pada. Sekarang kita sambungkan. Aslu kulli ma'siyatin, asal dari seluruh maksiat wa ghaflatin dan lupa kepada Allah wa syahwatin dan malas. Ingat, sudah jangan ngomong syahwat nyogok nih, sudah. Syahwat di sini adalah malas. Apa asalnya?
Ar-ridho anin nafsi, ridho terhadap nafsu. Ridho itu apa? Adamul hubbi. Yang disebut ridho tidak ada hukum, lepas dari hukum, bebas kepada nafsu, membebaskan hawa. Itu yang jadi biar. Bukan setan, bukan godaan, nafsu kita yang membuat kita maksiat. Nggak ada itu Pak. Perempuan diperkosa itu nggak ada kalau tidak bernafsu. So, benar. Ayeuna hiji ke budak orang jeung emak umur 80 tahun nunggus putengi deh. Di kutangnya tertulis tahun 1883. Jadi sudah expired berapa tahun? Ayo budak orang yang kolorna make ulut banner bekas spanduk itu punya menir ditinggal di muka celana itu berdiri sejak 1933. Kata nantung nanti sesama betul kan yang menir ada tulisan begitu ya, kamu itu berdiri sejak 1933 dipakainya celana komprang dibuka kurana doang si Ujang eta geus nantung memeh lahir. Wah, sudah apa yang bercanda? Dihijikeun duana ceuk saliwat kira-kira diperkosa moal mama. Diperkosa moal. Awewe ke eta teh keur warana membaheula eta teh Indonesia. Miss Indonesia. 50 tahun yang lalu Miss Indonesia. Ini mah Mesir. Baik, tidak. Jadi yang membuat dosa itu apanya? Nafsu. Baik. Jadi asal dari semua maksiat adalah mengikuti hawa. Jadi yang harus dibuang itu Pak maksiatnya atau nafsunya dulu yang harus diatur itu nafsunya. Dan kalau sudah tidak bernafsu, ada satu diskotik di satu tempat orang tidak mau datang karena tidak bernafsu, tutup tidak? Nggak suruh tiga tahun beli kalinya. Terjadinya sekarang laskar-laskar teman-teman kita dari FPI karena apa? Yang bernafsu makin gila, penyedia makin gila. Ini harus dipotong mata rantai ini. Karena manusia tidak mau mengatur apanya? Nafsu. Seandainya orang Indonesia sudah tidak bernafsu pada begitu, nggak akan ada Pak. Soal ayeuna jablay singirin kan lalakina waduh udah nggak mau ada yang mau karena orang tuh. Dia mah darudang dan dia pergilah dia. Baik itu. Wa aslu kulli ta'ati, dan asal dari semua ta'at kemudian wa yaqdhatin dan semangat wa ifatin kasih sayang ada murnido minka kamu tidak ridho anha dari maksiat dari nafsu. Kamu tidak ridho terhadap nafsu. Tidak ridho itu jadi tidak merelakan. Ujung-ujungnya saat nafsu naik kita tepuk dengan illallah. Karena kita tidak ridho. Nggak percaya orang yang sedang menjemur padi, ridho tidak kalau padinya diambil sama keluarganya. Ada orang yang sedang menjemur padi, mama, bapak-bapak, aki-aki, datang anaknya enta sarung, enta pare, ridho itu ke anak ramah. Saat anaknya ngambil, dimarahin tidak? Lalu datang ayam,
mau matokin ridho ente terus dikumahakeun sih apa itu orang seorang luar sih bisa hus dibuat disuruh pergi karena tidak pernahkah kita menghuskan nafsu kita saat bermaksiat itu kalau aja dong teka hati gitu ya kawan kakek tahu kakek kan iya panglima pemuda angkatan 50 tahun kakek lagi jagain lagi ngejemur apa padi tahu-tahu anaknya datang ambil padinya ridho tidak si kakek diusir tidak anaknya boleh tidak anaknya ngambil padinya tahu-tahu datang ayam ridho tidak si kakek terus dibilang apa supaya apa apanya kakeknya ayamnya supaya pergi ayamnya. Nah sekarang saya mau tanya, pernah tidak kita menghuskan nafsu kita saat akan melaksanakan maksiat? Pernah tidak? Naik motor datang lewat motor iya kita harus kena kenapa luhur nanya hus cicing kene wae hus cicing kene wae oh lain hus la ilaha illallah lebih baik cari jalan lain itu Pak. Saat melihat perempuan cantik datang kepada kita rekedam dengan budak siapa kalau tidak bisa mandi wudu zikir cantikan nalung mata hese kene wae cakot kamper bangun Salembang kayak karena itu Pak kemarin pernah saya ngomong tapi Bapak nggak sadar saya ngomong itu mungkin setiap ada kemauan pasti ada jalan. Setiap ada kemaluan pasti ada persoalan. Jadi sebenarnya yang membuat persoalan jadi rumit adalah persoalan kemaluan. Bukan masalah kemaluan. Pokoknya gitu kan. Itu bapak takut sama istri kan persoalannya persoalan kemaluan sebenarnya dengan selakina ini kakak luar ada kado istilah apa ada kado minta apa tak bau nawe itu mawar pas malam-malam nyubit istrinya mah ayo dong ya mau nawe karena takut itu padahal saya pernah ngobrol sama teman istri kamu bisa gelutu gitu pernah mainan jelema sabar bulan ngagorok tara jago tuh entar ahli pangan mah entar kunaon teh mana make sieun iya padahal jawabannya tanya sama tukang kerbau anak kecil bawa kerbau bisa tidak asal kerbaunya udah di tenok dicocos kalau kerbau belum dicocos jangankan anak kecil orang dewasa juga bisa tidak pasok kebon candi tenok tepak wali bujurna abong teu beak sakitu bro kok dia asupan gaang mah kana irungna
Tapi kalau sudah ditenok, dicocok hidungnya, dibawa sama anak kecil bayi baru bisa jalan. Nutur gede, kita kebun. Kita buaya tenok di nasirit mana gitu. Sudah ditenok dibawa kita di masyarakat. Udah, jangan ke situ. Baik. Jadi kita ulangi. Kalau kita ridho terhadap hawa nafsu kita, maka pasti tarikannya tarikan pada maksiat. Kalau tidak ridho terhadap hawa nafsu kita, maka tarikannya menjadi tarikan taat. Karena kita sulit mengendalikan nafsu kita, maka carilah teman yang mau memberitahu kita. Di sini ini sudah masuk pada suhbah, bersahabat. Wali antas haba jahilan la yardo an nafsi. Kamu bersahabat dengan orang bodoh, dengan orang apa? Yang tidak ridho terhadap nafsunya, itu khairun, lebih bagus, min antas haba aliman, daripada engkau bersahabat dengan si A yang katanya alim, yang an nafsihi, tapi masih mengikuti hawa nafsu. Lebih baik bersahabat dengan orang bodoh yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, daripada bersahabat dengan orang alim yang mengumbar nafsunya. Siap, saya terima itu. Kadang mana dia ulah ngomong disebut menuturkan hawa nafsu sih kan? Ku ngomongkan gitu, berarti mana teker ngomongkan hawa nafsu mana? Gitu orang cakap juga. Hikam dipakai, hikam itu alat itu untuk dipakai. Baik. Kok kenapa sih kita harus bersuhbah? Begini Pak, zaman sekarang, zaman now, psikologi pendidikan. Sehingga B.J. Habibie ngomong gitu. Psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan ini sudah berubah. Sudah ada distorsi. Dulu ditanyakan, siapa gurumu? Dulu. Terus berpindah saat guru sudah tidak lagi sehebat para wali, ditanyakan, apa yang kamu pelajari? Emang lu belajar begini kan di sekolah gitu? Kalau lu siapa guru kamu? Kok kamu kayak begitu? Gitu. Sekarang Pak, bukan. Jangan tanya who was teaching you, siapa yang telah mengajar. Jangan tanya what you learning, apa yang kamu pelajari. Tapi hari ini psikologi pendidikan di dunia sudah mengarah kepada siapa teman kamu belajar. Ada tidak dina belajar Pak, dina sakabeh perkara. Orang itu tergantung pergaulannya. Bergaulnya dengan tukang ojek saja, pasti yang dia impikan punya motor, betul tidak? Bergaulnya dengan tukang mobil supir, pasti dia pengen punya mobil. Bergaulnya sama para petani, pasti dia pengen sawah. Maka ada kaidah mengatakan, man asyara syarafan sara syarifan. Ini urang bareng
Man asya. Puter kompak. Yo kita nonton ondel-ondel. Ya kayak itu sebenarnya. Man asyara lagi. Syaroban. Sor syarifan. Wa man asyara hakoran. Sor hakiran. Itu dari mana? Itu dari bukan hadis tahun produk. Siapa orang yang bergaul dengan orang yang mulia, man asyara syaraban. Siapa orang yang bergaul dengan orang mulia, sor syarifan, dia akan terbawa mulia. Wa man asyara haqaran, siapa orang yang bergaul dengan orang hina, soro haqiran, dia akan terbawa hina. Di Sunda sudah ada dari zaman dahulu. Ngaiji jentukan nya kabawa sengit, ngaiji jentukan asin kabawa bau lauk asin. Gitu di Sunda. Kalau kita bersama tukang minyak wangi, ya secolek dua colek wae maka bawa senyit minyak wangi. Kan kalau kita masuk ke Al-Haramain itu Bang, karek diasuh tanahnya jemhala ada kuis ada asam kuis colek seperti enakan ada colek lagi enakan ada trot tinggal diu tung nopo 7 rupa waktu suai Mas Dur saya kata liur silakan kaki dia jalan harus begini datang sini sudah yuk enggak ganti baju tegur datang di karinya di sana kelas berarti kosong ganti baju boga baju opat kan sedikit kabeh beda-beda. Kalau masuk ke tempat minyak pasti kasih gitu. Datang ke toko ikan asin, wangi minyak atau bau lauk asin? Jadi lauk asin itu wangi apa bau? Tapi cek kurang sunah mah sengit. Sok sore-sore ini kayak ayam melem dengan goreng sepat atau melem sepat. Rumah haji betul tadi. Pandi gosok karena baju jadi minyak wangi ya. Kalau memang itu harum kata kamu, ya sudah nanti minyak jengkol itu pakai di badan. Karena kalau ada orang goreng jengkol, waduh, ya jengkol menisengit, tak balur kita mau minyak jengkol. Jadi tergantung bersohbahnya, tergantung orang itu bersahabatnya dengan siapa dia bersahabat. Karena orang itu tergantung dengan bersahabatnya, tidak perlu dipikir dia pintar atau bodoh. Jangan dipikir dia pintar atau wahai orang yang terlalu senang kumpul dengan orang pintar, jangan dulu bangga karena Anda berkumpul dengan orang pintar. Di sini aliman bukan arifan. Orang yang pintar bukan orang yang cerdas. Orang yang senang berkumpul dengan orang yang bodoh, jangan dulu malu karena Anda berkumpul dengan orang bodoh. Karena di sini bukan tentang kepintaran dan kebodohan, tapi di sini tentang ridho dan tidak ridho terhadap hawa nafsu. Ridho dan tidak ridho terhadap, walaupun orang itu bodoh,
tapi dia tidak ridho terhadap nafsunya, maka itulah sahabat kita yang sejati. Tapi walaupun orang itu pintar, hebat, hafal 1000 kitab, tapi dia mengumbar hawa nafsunya, maka dia itu tidak boleh kita temani. Makanya alhamdulillah beberapa tahun ini saya jadi sendiri, bagaimana? Karena apa? Saya ternyata orang yang kata orang lain alim, tapi mengumbar hawa nafsu. Menurut mereka mengumbar hawa nafsunya. Alhamdulillah. Sehingga dalam hikam nanti terjadilah yang disebut istihad. Kang, Man, hoi, itu gitu sih jawab. Man, pernah gendeng tuh? Sok sabar urang lain gendeng. Oh, jadi lamun urang keur sorangan tadi tah naon? Neng, Neng, kemah nyiapkeun sangu itu di dinya, geus kieu teh. Kuat 1000 gitu eta jawab. Neng, asok gendeng tara. Sok sabaraha urang gendeng. Nyarira atau seueuran. Jadi lamun urang keur nyarira teh sabenerna opi warang. Pernah bercermin pernah? Kalau bercermin berapa orang? Sendiri. Jadi sadarlah kalau kita sedang sendiri itu sebenarnya sedang disuruh mari kita bercermin dalam kesendirian, dan mari kita jadi cermin dalam kebersamaan. Kita kata-kata itu urang hikam sya. Kan belanja mah geus gimana? Mencari lebih kalau mencari. Makanya kadang sekarang saya sering nyetir sendiri. Saya dengarkan hikam gua. Saya nyetir sendiri. Atau kadang-kadang saya dengar lagu-lagu. Lagu-lagu Ebi, lagu-lagu pengarsa uang. Ternyata dalam kesendirian kita bisa bercermin. Asal kita mau bercermin. Ajar sorangan ibu ngedenger mau kaset mau. Begitu mau bercermin. Maka terima kasih atas semua ucapan sehingga saya bisa bercermin. Sudah ganteng belum? Belum. Baru tahu saat bercermin itu ternyata kita itu jelek. Baru sampai situ kalau saya. Baik, fa ayyu ilmin li'alimin yardu an nafsi. Waduh, ini kalau mau pakai surah dasar ya, tinggal imam santri lamun urang karek pakai surah dasar. Fa ayyu ilmin, apanya ilmu? Li'alimin, bagi orang yang berilmu, yardu an nafsi, ridho pada nafsu. Wah, jadi gitu. Terus fungsi ilmu lu buat apa? Kalau masih ridho terhadap nafsu, fungsi ilmunya buat apa? Bukankah ilmu itu pengetahuan untuk memfilter mana yang benar, mana yang salah? Tetapi pengetahuan itu in your hand. Tapi wish itu, keinginan itu in your heart, di hatimu. Tina polo kana hati jauh tuh. 2 jengkal. 2 jengkal. Tina otak kana hati. Tapi prosesnya ini bisa bertahun-tahun. Makanya man izdada ilman, walam yazdad hudan, lam yazdad illa bu'dan. Barang siapa bertambah ilmunya
tapi tidak bertambah petunjuknya, maka dia akan semakin jauh dari Allah. Maka fungsi ilmu kita harus menjadi petunjuk bagi kebenaran. Tahu insya Allah, cuman masalahnya belum mau. Baru tahu belum cek uak tema lobakanya lanjutkan lobakanya ngan eueuh kadaek coba pada cintari lobakanya ngan eueuh kadaek itulah Indonesia. Itu kan doa. Kita itu begitu. Mau cari ilmu apa bro di Indonesia? Minas sajadah, dari ilmu sajadah ila haramnya gak ada. Mau belajar ilmu Arab, nah usara pani mau belajar ilmu makulat atau istiqomah fikih, usul fikih, ulamanya ada di Indonesia. Mau belajar apa? Belajar korupsi, belajar nepotisme. Tenang, di Indonesia tidak disebut koruptor kalau belum tertangkap. Kalau sudah tertangkap baru disebut apa? Koruptor disebut apa gitu? Duga kubah gitu. Can ayeuna nu korupsi terloba. Ngan katewa, jadi tidak disebut koruptor. Kalau sudah tertangkap sudah, oh ini koruptor. Begitu. Mau belajar korupsi, mau belajar ilmu, tiwiti ilmu naluh, ilmu naon ayah itu bisa lengkap. Tapi kenapa sulit maju? Eueuh kadaek. Lobakannya hongan. Coba. Kang, jawab euy atuh kumaha udah nanya ini gitu macam aja dong jadi orang lain kan belum pesan mandi. Saya bukan guru, saya bukan ajar, jadi nggak perlu kalau sopan lah sama saya. Mungkin salah panggil lah dulu aneh-aneh ting ke orang mah mun kawa guys kalau ke orang mah gitu tos oke tidak naon. Kita mau naon itu jadi pokoknya euy gara-gara euy bener bohong sampai ngomong kenapa begitu. Oke, makanya pegang ke sinyalnya itu buffering dulu, ini ada lemot sinyal baik. Nah udah masuk lagi internet ke lembah Asia ini ya, ke makam dari dulu kan ini sambungannya pakai internet, karena kalau pakai kabel susah. Saya mau tanya, orang Islam itu baiknya sholat atau tidak sholat? Sholat itu baiknya sendiri atau berjamaah? Berjamaah itu baiknya di rumah atau di masjid? Di masjidnya itu baiknya awal waktu atau akhir waktu? Oh begitu. Saya ulangi, orang Islam itu baiknya sholat atau tidak sholat? Adakah orang Islam yang belum sholat? Ada atau banyak? Sholat itu baiknya berjamaah atau sendiri? Ada yang belum mau berjamaah? Ada atau banyak? Sholat itu baiknya awal waktu atau akhir waktu? Awal waktu banyaknya? Awal waktu atau akhir waktu kebanyakan? Akhir waktu. Sholat itu baiknya di masjid atau di rumah? Kebanyakan? Jadi kesimpulannya saya mau tanya, orang Indonesia itu benar itu tahu atau tidak? Baik itu tahu atau tidak? Mau belum? Jadi masalahnya bukan mengetahuikan dari tidak tahu menjadi tahu. Saya ulangi, persoalan di Indonesia bukan memberitahu dari tidak tahu menjadi tahu, tapi persoalan di Indonesia adalah bagaimana sekarang memindahkan dari tahu menjadi mau.
Untuk ke hati kawan. Paham tidak? Jadi yang harus kita upayakan sekarang dari tahu menjadi perbedaannya, Pak. Tahu itu di sini, di otak, pinter. Makanya orang pinter pasti tahu. Mau itu di sini, cerdas. Orang cerdas pasti mau. Sedangkan dalam amanat undang-undang, pendiri bangsa mengamanatkan mencerdaskan kehidupan, bukan memintarkan kehidupan. Yang terjadi pendidikan saat ini adalah pendidikan memintarkan, bukan. Maka semakin tahu, tapi juga semakin tidak. Tugas siapa ini? Hoi, tugas siapa ini? Tugas kita sebagai para salikin dan salikat. Keluar dari sini, mari kita bawa perubahan dari tahu menjadi tahu. Perubahannya tidak terlalu panjang. Si A, ini si A, boga cu, punya telunjuk. Apakah kau punya telunjuk? Mana telunjukmu? Angkatkan ke atas. Yang tidak punya gak usah maksa. Dan yang gak kelihatan telunjuknya menandakan dia tidak punya. Kasihan. Angkat telunjuknya. Tunjukkan ke depan. Lain kia atau nak dia pejuang. Angkat telunjuknya ke depan. Al-Jihad. Dasar siapa penjajah. Allah Akbar. Ini kadar hika ulangi. Angkat telunjuk, tunjukkan ke depan. Ngomong ya, sambil ngomong, sambil nyolek. Salat, 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 ngaji, ngaji, salat, salat, ngaji, ngaji. Bisa nggak? Betul kan? Sekarang saya mau tanya, ngomong kayak begitu harus mondok dulu 20 tahun tidak? Jawab. Oh tidak. Sekarang yang mondok lebih dari 10 tahun sudah bisa begitu belum? Ayo. Tahu nggak kalau ngajak pada kebaikan itu bagus? Sudah mau belum? Adakah di sini yang tidak pernah mondok? Adakah di sini yang belum jadi kiai? Masih ada pekerjaan kita. Pergunakan telunjuk kita. Kau baca di komen? Ngaji. Gampang tidak? Prakteknya gampang tidak? Salat tuh sok suci kamu, baru bisa sholat aja kayak begitu, udah ngajak-ngajak orang. Gak apa-apa. Karena siapa itu namanya Nasruddin Haddad, Syekh Ba'alawi Al-Haddad mengatakan sama-sama muru, lain muru bil ma'ruf wa illam taf'alu wanhau 'anil munkar wa illam tantahu. Sekali lagi, murru bil ma'ruf wa illam taf'alu wanhau 'anil munkar
Wa illam tantahu, perintahkan kebaikan walau belum mengerjakan, larang kejelekan walau belum meninggalkan. Ayo kurang sholat panisianya tukang mabok ke sarua ini tukang mabok kan urang sholat lain wah siapa mengajak edan kanu edan urang sarua edan dengan pada sholat. Paham tidak? Nah, ini. Kalau tidak mau disebut alim yang ridho terhadap fa ayyu ilmin li alim, terus ilmumu buat apa kiai? Yardo an nafsihi, Anda terus mengikuti hawa nafsu karena baru tahu belum mau. Dari tahu menjadi mau itu memang pengetahuan itu adalah DHA yang berbentuk sinyal atau cahaya, tetapi cahayanya masih cahaya zahir. Tetapi kemauan itu bentuknya cahaya, tapi bentuk cahaya batin. Bagaimana merubah dari yang zahir kepada yang batin? Harus kepada zat yang dia zahir dan dia siapa yang ya zahir ya batin? Wa ayyu jahilin wa ayyu jahlin li jahilin. Dan jangan disebut goblok orang yang goblok, jangan disebut bodoh orang yang bodoh. La yardo an nafsihi, dia tidak ridho terhadap nafsunya. Kaqalika li alimin dhi ghaflah adzikru min tahun li babil hadra. Apa itu dalam kitab apa? Johar Maknun. Seperti omonganmu kepada orang yang berilmu tapi dia lupa. Azikru, zikir itu miftahun libabil hadroh, pintu untuk sampai kepada hadroh kudsiyah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pintu supaya manusia bisa al-wusul ilau. Baik.